yang nggak selesai sama sholawat. Kalau masalah ente nggak selesai pakai sholawat, nih kupingannya potong. Saking yakinnya nih. Karena alhamdulillah nih udah ngamalin. Nggak ada masalah yang nggak selesai pakai sholawat. Terus apa lagi? Annaha sababun lidawami mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ziyadatiha wa tadha'ifiha. Dengan banyak bersolawat, Allah akan tumbuhkan dalam hati kita kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min alamati husnil khatimah. Orang yang banyak bersolawat adalah orang yang akan diberikan karunia oleh Allah kematian husnul khatimah. Oh, ente mau mati husnul khatimah, banyakin barangkali kita yang tadinya kita kalau sedekah takut, dengan banyak bersolawat kita nggak takut lagi sedekah. Barangkali yang tadinya kita susah maafin orang, kita banyak solawat, kita jadi gampang maafin. Barangkali, pokoknya yang jelek-jelek dah, yang jelek-jelek dalam diri kita, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, yang jelek-jelek kabur, diangkat sama Allah, diganti sama yang baik. Tadinya kita susah tuh, namanya kesian sama orang. Tadinya kita doyan ambeg-ambegan, makin tua makin gede adat, misalnya. Kan ada nggak? Ada kan yang makin banyak. Iya. Makin tua bukannya makin banyak, makin gede adat. Nah gini, Nauzubillah min dzalik. Banyakin sholawat. Itu yang jelek-jelek insya Allah nanti diangkat sama Allah, diganti sama yang bagus. Nah ini termasuk ini nih, annaha tunfi 'anil 'abdi ismal bukhli idza shalla 'alaihi inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nih, jangan sampai kita, seseorang akan enggak dicap bakhil ketika kupingnya dengar nama Nabi Muhammad disebut, dia nggak malas bersolawat. Ini hati-hati nih. Rasulullah bersabda, ini riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ibnu Hibban, riwayat Imam Tabrani, banyak nih riwayat gambrengan, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, beliau menyampaikan sabda Rasulullah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu. Seseorang hina. Raghima anfu rajulin itu hina artinya. Kalau kata Syekh Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Sunan Tirmidzi, raghima anfu rajulin, makna raghima anfu rajulin itu kata Syekh Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi. Tuhfatul Ahwadhi itu nama kitab apaan sih Ustaz? Nama kitab Syarah Sunan Tirmidzi. Makna raghima anfu rajulin itu husuludzul, hina. Makna lebih luasnya
Ba'idun an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Makna simpelnya apes. Apa? Apes. Kata Rasulullah, apes ente. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Yang ngatain apes Rasulullah. Apes ente, kata Rasulullah. Ketika namaku disebut, kamu nggak mau bersolawat. Apes ente. Makanya sekarang kita apes. Makanya orang sekarang banyak yang apes. Coba abang-abang kan, kalau ini pokoknya mulai besok nih Jumat nih ya. Kalau khotib atau siapa aja lah di depan kita nyebut nama Rasulullah, pokoknya jangan pelit kita salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Angkat suara kita. Batal nggak kalau lagi Jumat? Kagak kita salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngapa? Kalau nama Nabi Muhammad disebut, kita nggak mau salawat. Apes. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah yang ngomong, bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Umatku apes kalau ada namaku disebut, dia lisannya nggak mau bersolawat. Dia nanti jadi orang apes. Na'udzubillahi min. Jadi kalau kita nggak mau jadi orang apes, setiap ada nama Rasulullah disebut, baca angkat suara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Angkat. Kenapa? Apes ntar kita. Makanya orang sekarang banyak yang apes. Dikatain apesnya sama siapa? Sama Rasulullah. Hadis itu riwayat Imam Tirmidzi. Waduh. Kenapa kok seseorang dibilang bakhil? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan kenapa orang malas bersolawat ketika disebut nama Rasulullah. Dia jadi orang apes, dia dijulukin orang bakhil sama Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena pahalanya gede tapi amalnya ringan. Pahalanya gede, nggak ketulungan, cuman amalnya ringan, masih ogah juga, makanya lo apes. Anna sababun li ijabati du'aihi. Ini sebab diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sabda riwayat Imam Tabrani, ada riwayat Imam Tirmidzi juga, riwayat Imam Ibnu Hibban juga ada, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu du'ain mahjubun, wa fi riwayatin ad-du'a'u mauqufun bainas sama wal ard. Nih kalimatnya Imam Nawawi. Dikutip sama Syekh Yusuf An-Nabhani. Nih, orang ketika bersolawat, nih, qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wal murad bi kathratis shalah talabus thawab au mithli thawabiha. Ketika kita sedang bersolawat kepada Rasulullah, orang yang banyak bersolawat, berarti dia sedang apa? Talabus thawab minallah, ay talabu mithli thawabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia lagi minta dari Allah. Apa yang dia minta? Dia minta pahala yang besar, anugerah yang besar, seperti halnya anugerah yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Coba, itu Imam Nawawi yang ngomong. Jadi ketika kita banyak bersolawat, kata Imam Nawawi, kita sedang ngemis sama Allah. Apa yang kita ngemis? Anugerah yang besar seperti halnya yang pernah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Nah ini, nih lagi,
Ketika kita bersolawat, ya, Allah, satu kali kita bersolawat, Allah ngasih rahmat 10. Allah kasih rahmat 10. Satu kali. Bagaimana kalau kita 1000 kali salawat? Kali aja udah. Satu kali bersolawat, Allah angkat 10 derajat. Bagaimana kalau kita selawatnya 1000 kali? Ketika kita satu kali bersolawat, Allah tulis 10 kebaikan. Ketika kita bersolawat satu kali, yamhu anhu asyra sayyiat. Allah hapus 10 keburukan. Yang tadinya kita mau nyungsang, barangkali, atau kita mungkin naudzubillah, tsumma naudzubillah, mau celaka. Kata malaikat, ya Allah, lah ini dia sholawat mulu ya Allah. Lah iya udah ganti-ganti catatan yang enak. Kan kita nggak tahu. Iya kan? Iya, iya. Nah ini. Jadi banyak sekali faedah sholawat. Terakhir, coba teman-teman buka surah di aplikasi Quran aja. Kawan-kawan buka, ini kita tabarukan dengan tafsir Ibnu Katsir. Saya bawa tafsir Ibnu Katsir ini. Al-Ahzab ayat 56. Kita mau bongkar makna ayat Al-Ahzab ayat 56. Al-Ahzab, surah yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, ini kitabnya ada di depan saya. Jadi saya nggak ngarang, langsung saya baca. Pakar tafsir Imam Ibnu Katsir ngomong, apa kata Imam Ibnu Katsir? Wal maqsudu min hadhil ayah, makna dari ayat ini adalah, nah, nih dengerin. Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akhbara ibadahu, sedang mengajarkan kepada hamba-hambanya, berarti termasuk kepada kita. Apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Ahzab ayat 56, bimanzilati abdihi wa nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam indahu fil mala'il a'la, bahwa Allah sedang mengajarkan kepada seluruh hamba-hambanya tentang apa? Tentang kedudukan, martabat, posisi dan martabat siapa? Martabat dan kedudukan hamba sekaligus nabi dan rasulnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu fil mala'il a'la, bahwasanya Rasulullah di sisi Allah itu fil mala'il a'la, beliau ada di tempat, di martabat, di derajat yang paling tinggi. A'la, a'la itu dalam bahasa Arab ali. Ali itu artinya tinggi. Abang-abang dulu kan belajar bahasa Inggris kan? Iya. Belajar kan? Belajar, ngerti. Iya. Ada yang ngerti dah. Kalau kita bilang cantik, beautiful. Kalau lebih cantik, more beautiful. Kalau paling cantik, most beautiful. Ini sedikit saya pakai sedikit, nggak apa-apa. Belajar bahasa Arab ya nggak? Dikit-dikit. Kita kalau bilang cantik, beautiful. Lebih cantik, more beautiful. Paling cantik, most beautiful. Kalau bahasa Arab, bahasa Inggris ini disebut superlatif
degree apa? Superlatif degree. Ya, wah ya, kalah sama gua yang pegang kita bahasa Arab. Bahasa Arab boleh, bahasa Inggris juga boleh. Jangan lihat gua pakai kain, gua juga bisa bahasa Inggris. Ya ilah. Timbang bahasa orang kafir gua kagak bisa. Lah, iya. Benar. Itu kalau bahasa Inggris namanya superlatif degree. Kalau bahasa Arab, kaidah bahasa Arab disebutnya namanya isim tafdil. Contoh lain apa? Kabirun artinya besar. Tapi kalau kita bilang most beautifulnya kabirun dalam bahasa Arab, bukan kabir lagi tapi akbar. Makanya diterjemahkannya Allah adalah zat yang berada di puncak kebesaran. Bukan lagi besar, tapi berada di puncak kebesaran. Maha besar. Makanya Ujang Bustawi nggak ada di dunia ini manusia yang hebat, yang kuat. Yang kuat itu cuman Allah. Oh. Nah, kalau Ali artinya tinggi. Ali artinya tinggi. Nah, Imam Ibnu Katsir bilang, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la indallah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berada di puncak tertinggi di sisi Allah. Jadi kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa di sisi Allah? Ya karena memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir, "Tsumma amara ta'ala ahlal alam as-sufla wal 'ulwa liyusalli alaihi liyajtami as-sana'a alaihi min ahli al-alamin al-'uluwi was-sufla jami'an." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penduduk yang ada di atas dan penduduk yang ada di bawah. Penduduk yang ada di atas siapa? Para malaikat. Dan juga seluruh hamba-hambanya yang ada di bumi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu, agar semua pujian, agar semua kebaikan porosnya ada di satu titik, yaitu di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kalimatnya Imam Nawawi. Dikutip sama Syekh Yusuf An-Nabhani. Nih, orang ketika bersolawat, nih, qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wal murad bi kathratis shalah talabus thawab au mithli thawabiha. Ketika kita sedang bersolawat kepada Rasulullah, orang yang banyak bersolawat, berarti dia sedang apa? Tolabus thawab minallah. Sekarang saya mau tanya, ayat ini Allah sedang bicara tentang kemuliaan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangin. Nah, ini abang-abang yang dirahmati Allah. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saya secara pribadi mengajak utamanya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada kita semua yang ada di sini, yang ada di majelis ini, mulai saat ini,
Ini kondisi kita ini lagi emergency, lagi extraordinary. Jadi amaliyah kita juga jangan biasa-biasa aja, mesti extraordinary. Abang biasa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar setiap habis sholat. Terus jaga. Bahkan jangan ditinggal. Kalau boleh saya syarat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 33 itu jangan ditinggal. Kenapa? Ada satu riwayat hadis, riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah bersabda, siapa yang baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali 3 berapa? 99. Dilengkapin 100. Apa yang 100-nya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dilengkapin 100-nya itu apa kata Rasulullah? Dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang mana? Dosa yang gede dan dosa yang kecil. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim ada ujung hadisnya. Nabi bilang begini, sekalipun dosanya mitla zabadil bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Itu janji Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tolong jangan tinggalin. Setiap habis sholat fardu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 33. Kalau diamalin berapa menit sih? Berapa menit diamalin? Masih lama ngobrol di WhatsApp. Lah kan gitu. Barangkali kenapa kok urusan kita ruwet? Faktor utamanya karena dosa kita belum diampuni. Mudah-mudahan dosa kita diampuni sama Allah, urusan kita rapih semua, dirapihin sama Allah. Selepas itu abang biasa baca Quran apa segala macam. Kalau baca Quran kan kita, kalau para ulama bilang ada diantaranya Imam An-Nawawi nulis kitab khusus tentang adab membaca Quran. Dari tadi saya nyebut nama kitab mulu ya. Kenapa? Soalnya ini urusan agama. Kalau urusan agama nggak bisa seenak bro. Harus punya referensi. Saya bukan ulama. Saya nyebut nama ulama. Karena kita ngikutin ulama. Imam An-Nawawi nulis kitab khusus. Adab membaca Quran. Adab membaca Quran itu sebaiknya kita suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang bagusnya kita menghadap ke adab itu adab. Artinya gini maksud saya. Abang-abang kan kalau wirid baca Quran yang nggak bisa setiap saat. Mungkin kan karena kita nggak hafal Quran kan gitu ya. Kalau baca Quran kan mungkin mau subuh atau enggak habis sembahyang subuh atau enggak habis sholat maghrib kan gitu ya. Selebihnya gimana? Baca sholawat, jangan ngaso. Kalau sholawat bahkan maaf ya, junub lagi, abang lagi junub baca sholawat boleh niatnya zikir. Lagi junub mau minum, masa kita nggak bismillah? Bismillah. Niatnya zikir. Bismillah. Niatin zikir di sini. Nah, nanti kalau kita udah biasa sholawat, nih lisan, insya Allah. Bahkan kita nanti maaf. Lagi di WC aja, lagi nongkrong, sholawat kita. Tapi sholawatnya bukan ini. Nih. Boleh itu tadi kalau hati juga. Boleh dalam hati, lu bukan boleh, kudu
kudu, bukan boleh, kudu. Mana dalilnya kok kudu? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau ngomong asar ini riwayat Imam Tirmidzi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah itu adalah beliau tidak pernah lupa sama Allah. Beliau senantiasa ingat sama Allah. Tidurnya segala macam. Nah, dia ingat sama Allah terus, Rasulullah. Nah, kemudian riwayat Imam Bukhari, Rasulullah ngomong sama Sayyidah Aisyah, Aisyah, inna tanamu ainani wala yanamu qalbi. Aisyah, sekalipun mataku ini tidur, tapi hatiku nggak pernah tidur. Artinya hatinya Rasulullah senantiasa online. Hatinya Rasulullah senantiasa online. Online, nggak pernah offline, online. Nah, makanya para ulama tasawuf dan semua, bukan hanya tasawuf, orang ulama fikih juga termasuk Imam An-Nawawi. Kata Imam Nawawi, seafdol zikir itu bil qalbi. Artinya apa? Lisan kita ini latihan. Kalau lisan kita udah latihan, udah terbiasa, insya Allah hati kita juga ikut zikir. Nanti kalau pas kita lagi di kamar mandi, yang zikir bukan ini, tapi ini. Kalau ini zikir, otak ngeres nggak? Enggak, insya Allah. Kenapa otak tuh sering ngeres? Karena ininya kosong. Kenapa orang jadi kegeblas, kasihan sama orang? Ininya kosong. Nggak ada Allahnya, nggak ada akhiratnya. Jadinya jadi raja tega, jadi apa? Ini. Ya Allah. Nah ini ya. Jadi malam hari ini saya minta benar-benar kepada kita semua, termasuk diri saya. Pokoknya mulai sekarang amaliyah kita harus luar biasa. Jangan biasa. Karena kondisi sudah sangat emergensi. Nah, sama-sama kita minta hidayah, kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita obrolin malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadari, kita pastikan dan kita sadari bahwa segala macam kesulitan kita yang sampai saat ini belum Allah angkat, itu tak lain dan tak bukan karena kita lalai mengingat Allah. Kita minta kepada Allah pertolongan kepada Allah agar kita menjadi orang yang menjadi hamba yang dimudahkan untuk senantiasa mengingat Allah, agar seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu bentuk zikirnya, mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.